Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Salawat besar salam kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebatilan menjadi alam yang terang benderang sampai saat ini. Semoga syafaat buat beliau nanti di hari akhirat. Hari ini tepatnya hari 17 Ramadan. Tadi malam kita memperingati nuzulul Quran. Maka saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai fadilah berkaitan dengan manfaat membaca Al-Quran, karena hari ini 17 Ramadan di mana nuzulul Quran. Berdasarkan kitab keutamaan Al-Quran di dalam buku Riyadhus Shalihin akan saya bacakan bahwa Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang nanti sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian An-Nawas bin Sam'an juga berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan dan juga para ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia, didahului oleh surah Al-Baqarah dan Al-Imran, keduanya menjadi hujjah bagi yang membacanya. Utsman bin Affan berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka baginya dua pahala. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak berbau tapi manis rasanya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, baunya harum tapi pahit rasanya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hazahalah, tidak berbau dan pahit rasanya. Kemudian dari Umar bin Al-Khattab bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan dengan kitab Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya juga. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Seseorang yang diberikan kepandaian Al-Quran oleh Allah, lalu ia membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari, dan seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakannya pada malam dan siang hari. Mutakin alayh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala kana rajulun ya'sa syuratal kahfi. Al-Bara bin Azib berkata, ada seorang yang membaca surat Al-Kahfi. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat dengan dua utas tali, lalu ia ditutupi segumpal awan. Kemudian mulailah awan itu mendekatinya, dan kudanya lari dan awan tersebut. Ketika pagi tiba, ia datang kepada Nabi untuk menceritakan kejadian itu. Nabi pun berkata, itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan suatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi
Alif satu huruf, mim satu huruf, dan mim satu huruf, dan lam satu huruf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Al-Quran, maka itu seperti rumah yang roboh. Dari Abdul bin Umar bin Ash, Nabi bersabda, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah dan tartilkanlah membaca dengan perlahan, sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia, karena kedudukanmu pada akhirat, pada akhir hayat yang engkau baca. Dari Musa, Nabi bersabda, jagalah Al-Quran. Demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya, ia lebih sangat mudah terlepas daripada terlepasnya unta dari ikatannya. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran seperti unta yang diikat. Jika ia menjaganya, ia dapat menahannya, dan jika ia melepaskannya, ia pasti pergi. Demikianlah sedikit singkat beberapa hadis Rasulullah yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana pentingnya atau fadilah manfaat kita membaca Al-Quran. Semoga kita mendidik anak-anak kita mengajarkan anak-anak kita agar mencintai kepada Al-Quran, membiasakan mereka untuk setiap hari membaca Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan bahwa begitu besar sekali pahala dalam hal membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini adalah hari 17 Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran, maka sering-seringlah kita mencintai, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mendidik anak-anak kita Al-Quran. Seperti mana dikatakan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah keluargamu, anakmu, istrimu dari api neraka. Jadikanlah Al-Quran nanti sebagai penerang hidupmu di dalam kubur, penerang kita dalam menjawab segala pertanyaan oleh malaikat yang akan menanyakan kita di alam sana. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.